Halo semuanya, kembali lagi bersama Kuli Project. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan membahas ada yang namanya Get Storage. Jadi ini salah satu produk GetX-nya juga ya. Ada yang namanya Get Storage. Nah, Get Storage itu apa? Jadi idenya Get Storage itu akan menyimpan suatu data secara persistensi. Jadi dia kayak lebih ke arah permanen deh. Jadi bukan di memori aplikasinya. Kalau misalnya kita buat aplikasi terus kita simpan di sebuah variabel, kita refresh aplikasinya atau kita restart HP-nya, itu datanya bakalan hilang. Nah, kalau misalnya kita mau nyimpen ke dalam memori storage HP-nya secara permanen gitu ya, kita bisa menggunakan get storage ya. Ini konsepnya mirip banget sama yang namanya set preference. Udah dibahas juga tuh set preference ya di materi sebelumnya. Nah, kita bisa menggunakan get storage sebagai alternatif dari set preference. Jadi ini produknya GetX ya. Nah, gimana nih konsepnya? Jadi di get storage itu bukan berada pada ini ya, produk get yang di sini ya. Nah, di sini nggak bakalan ada nih get storage nih ya, nggak bakalan ada. Get storage itu adanya di sini. Jadi kan ini kan dibuat sama GetX ini dibuat sama getx.site nih. Nah, produk-produknya dia itu udah banyak sebenarnya. Produknya dia tuh ada 8 ya. Jadi dia si getx site ini, si Jonathan Borges ini, dia bikin 8 buah package. Yang paling populer itu package-nya dia itu si getx ini yang buat ini ya, state management. Nah, ada lagi yang namanya get storage. Jadi ini salah satu produknya dia ya. Kalau kita buka di sini get storage. Nah, di get storage itu katanya ini definisi aslinya ya dari dia nih. Jadi intinya itu ya konsepnya mirip banget sama set preference gitu. Dia buat nyimpen data secara persisten. Nah, katanya dia cepet deh. Intinya cepet sama enteng, extra like ya. Pokoknya dia enteng, cepet dan lain sebagainya nih. Keunggulannya dia mungkin katanya. Tapi kita gimana cara pakainya nih? Get storage dan kasusnya akan dipakai di mana gitu. Simpelnya kita di sini buat project baru ya. Jadi kita coba import aja paspec YAML-nya, ada yang namanya get storage ini. Kita copy aja nih get storage nih. Kita copy, kita masukin di sini ya. Jangan lupa indennya setara sama Flutter di sini. Sama kita masukin juga get-nya. Get ini. Installing. Ini kita copy. Ini masukin di sini. Oke. Nah, ini baru kita save, dia akan mengget ekstensi dua buah ini. Ada get dan get storage ya. Jadi di sini kita udah buat. Nah, di main Dart kita coba import di sini get.dart sama import get storage-nya. Storage mana ya? Nah, ini ada nih. Get storage-nya. Nah, idenya adalah kita akan membuat suatu aplikasi login terus nanti ke home ya. Idenya gimana? Stateless dulu di sini my app ya. Di sini kita pasang get material app karena kita akan routing ya. Home kita. Nah, home kita itu harusnya kalau kita mau auto login bisa, mau login pakai email juga bisa. Coba kita buat auto login ya. Misalnya di sini homepage dulu. Ini homepage ya. Nah, idenya adalah di sini kita akan membuat suatu page. Ada dua buah page, yaitu yang pertama itu login page, login.dart, sama satu lagi home.dart ya. Ini home-nya, ini login page-nya. Home-nya itu kita import dulu material app sini material.dart. Kita pasang stateless saja namanya home page. Nah, baru di sini kita return scaffold, kita pasang app bar deh. App bar ini kasih title buat nandain dia tuh home page. Misalnya kayak gini. Kita save. Nah, simple dulu ya kayak gini. Untuk di login page juga kita pasang simple aja kayak gini. Kita pasang login page.
Sini login page. Oke. Nah, di sini kita import deh page-nya. Atau enggak kita menggunakan ini aja. Apa namanya? Sebuah ini pasang controllernya. Nanti bakalan ada controller di sini. Terus ada juga kita buat routing ya, routes ya. Di sini ada 2 buah file, app page, app root atau enggak app page ini .dart bisa. Kita buat sebuah kelas, kita import dulu getnya. Kita buat sebuah kelas namanya app page. App page di sini kelasnya itu kita nge-return static final page. Nah, gitu. Jadi kita di sini pasang get page-nya. Get page. Nah, ini. Ada namanya, kita pasang di sini abstrak class saja. Atau enggak apa-apa deh. Di sini aja nih kita buat satu lagi file namanya root name .dart. Kita buat abstrak class namanya root name. Kita pasang static constant home misalnya gini. Home itu slash kayak gini biasa. Terus kita ada yang namanya login page di sini awal-awal login. Oke. Oke, ini ada segini. Kita simpan di sini namanya, berarti kita panggil ya. Kita import dulu root name-nya. Jadi di sini panggil root name titik home. Page-nya itu yang mana? Page-nya itu yang home page. Jadi kita import juga. Ada di page, home, sama ada yang login ya. Ada 2 buah nih page-nya. Ada yang home page. Sini kita nge-return ya. Home page. Ada yang namanya ini login page. Oke, kita save. Nah, ini udah buat. Jadi di sini kita pasang get page. Baru kita pasang app page titik page. Nah, dah kayak gini udah bisa bener. Homepage jangan lupa di sini perlu. Nah, di sini kita pasang homepage ya. Oke, udah bisa nih. Nah, ini homepage. Nah, idenya adalah ketika kita masuk homepage ini kita belum bisa masuk kalau misalnya kita belum login. Artinya kita login dulu. Berarti kita return login dulu deh. Login ya. Sini kita returnnya login dulu. Login page. Nah, ini login page. Di login page kita mau ngapain? Ya. Di login page kita mau pasang di body-nya itu widget center, tengah-tengah nanti ada child. Atau enggak kita pasang kolom aja deh. Kolom. Nah, di sini kita buat di tengah-tengah. Kita buat ada yang namanya text field buat ngisi email. Ini buat isi email, kita bisa kasih decoration, input decoration. Kita kasih label deh. Email. Misalnya kayak gini. Ya, ini ada email. Kemudian dia ada yang namanya, ini kita bungkus border aja. Outline input border. Kayak gini. Ya. Nah, ini kita bungkus juga sama yang namanya padding biar dia ada paddingnya 20 deh. Nah, ini jadi kayak gini ya, lebih rapi. Ini untuk email, kita pasang autocorrectnya false. Ini untuk email, ini kita buat satu lagi, ini untuk yang password gitu misalnya. Kita save. Nah, ini buat password, kita kasih size box deh. Height-nya 10 buat ngasih jarak. Nah, ini kayak gini ya. Email, password. Nah, udah, kita bisa di sini kasih size box juga. Ini kita copy aja. Kita pasang di sini. Kita pasang elevate button. Elevate button on press nanti ini kita bisa kasih teks login misalnya. Login kayak gini ya.
Jadi ini pas ini diisi, ini kita klik ini login, gitu ya. Idenya simple, bener-bener simple. Nah, gimana nih? Ini kan butuh controller ya buat nanganin ngehandle ini. Nah, kita pasang controllernya. Di sini ada yang namanya login controller buat kita buat ininya. Kita import getnya. Di sini kita pasang kelas login controller, extendnya get x controller. Kita pasang text editing controller. Text editing controller. Nah, ini kayak gini. Dia butuh material.dart ya. Misalnya namanya yang ini satu buat email controller. Yang satu lagi, jadi kita bisa inisialisasi kayak gini, text editing controller. Satu lagi ada yang namanya password controller. Oke, bisa nih kayak gini. Jadi kita udah punya nih login controller. Jangan lupa kita menggunakan binding aja di sini. Kalau nggak di binding, kita bisa pasang ini deh. Di my app aja deh, taruh di sini. Final login C sama dengan get put aja di sini. Kita nggak usah gunain binding ya. Get titik put login C. Nah, ini kayak gini. Oke, login C. Kalau misalnya kita udah put, berarti kita bisa tinggal find ya. Di login.dart-nya kita find aja di sini. Final C sama dengan get titik find. Kita import dulu getnya. Jangan lupa find dari apa? Find dari login C. Login C, oke? Ini udah ada C-nya. C-nya itu kita harus get put. Mana? Kita coba refresh. Oke, ada. Di sini udah bisa ya, dapat nih. Login C dapat ya. Nah, di sini kita panggil C-nya ini buat masukin ke controller sini. C titik. Nah, ada email controller. Nah, kalau yang ini buat password controller. Controller C titik password controller. Save. Nah, ini udah ada controllernya nih. Ada yang nge-handle ya. Oke. Nah, idenya misalnya kita kasih password di sini. Kita bisa pasang ini mata ya. Jadi kalau mata ini diklik ini bakalan kelihatan. Gimana tuh? Jadi di login controller kita pasang sebuah variabel aja. Misalnya hidden passwordnya itu awal-awal true ya. Titik OBS. Nanti kita observer di sini. Nah, nanti di login kita pasang obscure textnya itu pasang C titik hidden titik value. Ya, kita dapat boolean nih. Kita save. Nah, ini hiddennya udah langsung hidden. Nah, pas mata ini diklik, misalnya kita pasang mata. Mata itu di mana pasangnya? Nih, di decoration, di dalam input decoration, itu ada yang namanya prefix. Ada yang namanya suffix. Suffix itu di belakang, kalau prefix itu di depan. Suffix icon misalnya. Suffix icon di sini, widget ya, butuh widget. Kita pasang aja misalnya icon ini. Icon button. Misalnya icon button deh. On press-nya nanti iconnya kita pasang icon titik A. Nah, ini. Nah, ini pas ini diklik ya. Pas ini diklik dia akan menampilkan ini. Jadi kita bisa menggunakan cara gampangnya gini. C titik ya, karena kita dari controller, hidden-nya itu kita ubah menjadi sebaliknya. Kita bisa menggunakan ini nih. Toggle namanya. Toggle. Nah, ini. Jadi kita nggak perlu repot-repot bikin di sini. Misalnya void ubah misalnya kayak gini. Kita akan mengubah hidden titik value sama dengan lawannya hidden titik value misal kayak gini.
Nah, kita panggil fungsi ini, nggak usah repot-repot kayak gini. Si getX itu udah nyiapin di sini, ada yang namanya toggle. Setiap Rx boolean itu punya titik toggle. Toggle itu udah langsung dibuatin sama dia. Kayak gini. Flag value sama dengan lawannya. Jadi kalau misalnya kita ini diklik, dia akan ngetoggle gitu. Nah, ini simpelnya kayak gini aja. Pas ini diklik, dia ditoggle. Tapi jangan lupa, kita bungkus text field ini dengan sebuah OBX agar dia bisa diobservasi ininya. OBX kayak gini. Text fieldnya di OBX. Biar pas ini diklik, nah ini bisa ya. Nah, ini bisa ngelihat nih. Oke? Udah bisa ya. Jadi kita udah pasang ini. Kemudian udah nih. Nah, kita login nih ya. Kita coba refresh. Sini bisa kita klik di sini. Nah, coba pas ini diklik, ikonnya kita ubah juga. Misalnya gini. Ikonnya kita mau kita cek c.hidden is true gitu misalnya. Is true enggak? Kayak gitu. Kalau dia true, dia akan yang ini. Kalau dia false, dia akan ganti nih. Ganti icon yang outline ya. Ini yang terang. Kita coba cek dulu. Kita refresh. Nah, kalau misalnya dia kayak gini, kita cek, kita klik. Nah, ini jadi menyala ya. Kayak gini. Nah, ini bisa nih. Ganti icon juga. Ini biar keren aja sebenarnya. Nggak ngefek juga. Yang penting bisa diklik gitu. Udah bisa kayak gini. Kalau misalnya udah kayak gini, berarti tugas kita ngapain? Pas kita login, ya, email sama passwordnya kita login, kita akan masuk ke pindah page. Ke mana? Ke ini ya, ke homepage. Nah, sistemnya kita jangan ngerouting ini, jangan ngerouting. Jadi di sini sistem login itu kalau saya nih gunainnya nggak ngerouting dia. Jadi misalnya kayak gini nih, pas ini diklik, dicek autentikasinya dicek, terus dia ngerouting kayak gini, get titik to name gitu misalnya. Nah kayak gini kita ke homepage, Nah jangan kayak gini, tapi sistemnya dia akan merender ulang data yang di sini. Jadi di sini kita buat suatu kontrol lagi, ada yang namanya autentikasi misalnya .dart auc.dart gitu ya. Nah ini kita buat kelasnya, import getnya. Nah kita di sini buat kelas buat autentikasi auc misalnya. Kita mengextend getX controller ya. getX controller ini gunanya buat apa? Jadi kita di sini pasang is out misalnya kayak gitu. Awal-awal false. Jadi awal-awal di login. Ya. Nah, kalau misalnya dia klik login nih, misalnya void login, kita buat function buat login. Nah, kita nerima dua buah parameter, yaitu email sama passwordnya. Ya. Email password ini akan kita ngapain di sini? Kita cek. Jika misalnya kayak gini. Jika kita bisa pakai get utils ya. Di sini email tidak sama dengan kosong dan juga password tidak sama dengan kosong. Kalau misalnya dia tidak kosong, dia ngapain? Berhasil ya. Kalau misalnya kosong, dia akan kita buat suatu ininya. Dialog error misalnya. Kita buat message-nya. String message. Kita pasang di sini dialog error ya. Get titik dialog. Pakai yang default dialog aja ya. Nah, di sini kita bisa langsung kasih title. Misalnya terjadi kesalahan. Kemudian kita bisa kasih middle text-nya dari yang string kita panggil. Oke.
Nah, ini void dialog error kita. Nah, kalau misalnya error di sini berarti kita tinggal panggil dialog error kita yang udah kita bikin, kasih message-nya. Semua data input harus diisi, misalnya kayak gitu. Diisi, oke? Nah, kayak gini. Nah, kalau udah diisi, dia mau ngapain di sini? Kalau udah diisi, kita cek dulu. If ya, kita cek emailnya nih. Kita menggunakan get utils yang sebelumnya kita udah pelajarin. Is email gitu ya. Kita panggil emailnya. Apakah email ini adalah email gitu ya. Kalau bukan, kita kasih dialog error lagi. Misalnya email tidak valid. Email tidak valid. Kayak gitu ya errornya. Nah, misalnya kayak gini. Oke? Nah, berarti kalau misalnya valid, kita mau ngapain di sini valid ya? Ini kita tutup kecilin aja. Kalau valid, kita mau ngapain di sini? Berhasil. Login. Nah, kita cek dulu. Kita coba nih, emailnya kita pasang ini aja nih, datanya. Kita pasang sebuah data di sini. Misalnya sebuah mapping dari string sama string nih. String data. Ini kita private aja. Data user sama dengan sebuah mapping nih. Ya, ini masih manual nih. Ceritanya kita hardcode. Misalnya name-nya itu kita mau bukan name, email. Emailnya admin@gmail.com misalnya. Password kita mau dia admin. Nah, kayak gini ya. Ini data user yang kayak gini. Nah, kita cek dulu di sini. Ini kita tanpa autentikasi ya. Kita coba cek kayak biasa aja. Di sini kita cek apakah email yang di sini yang kita dapat email sama dengan ini enggak data user. Kita ambil yang email gitu ya. Gini. Email. Bisa gini nggak? Dia emailnya sama passwordnya sama. Kita copy aja. Kita ambil di sini password pas sama dengan di sini password. Kita copy. Nah, kalau misalnya di sini sama berarti ini berhasil login. Kalau beda, kita kasih error aja. Dialog error. Kita data user tidak valid. Misalnya kayak gini. Gunakan akun lainnya. Misalnya gini. Oke, nah ini berhasil login. Kita mau ngapain nih kalau udah berhasil login? Kita akan pindah ke home. Misalnya kayak gini. Go off home. Go all name. Boleh kayak gini. Kita pasang root name to home. Bisa kayak gini. Atau sistemnya kita akan mengubah is out ini menjadi true ya. Kita akan mengubah titik value sama dengan kita ubah jadi true ya. Simpelnya gini. Kalau berhasil login ini kita ubah jadi true. Nah, is out ini dipakainya di mana? Di main Dart kita. Jadi kita pasang di sini ada yang namanya out c. Kita put ya. Out c gitu ya. Mana out? Nah, ini kita tambahin lagi controller kita out c. Nah, kita cek out c kita titik is out dot value dia true apa enggak ya. Misal kayak gini, is true. Kalau is out ini bolehan kita true, artinya kan dia login. Kita akan masuk ke homepage.
Nah, kita akan merender homepage-nya. Kalau dia false, kita akan merender login page. Jadi nggak ini ya, nggak pindah kayak gini. Jadi kita kayak gini, jangan lupa get material kita bungkus dengan OBX. Kayak gini. Karena dia akan masuk ke sini ya. Oke. Nah, kayak gini misalnya. Jadi kita merender ulang get materialnya, kita pindah ya. Karena kita mengobservasi ini. Nah, udah. Kita coba refresh. Di sini masih ada error. Nah, pas ini button diklik, kita mau ngapain? Ya, kita mau login ya. Jadi kita panggil di sini get find, C-nya out gitu ya. Get find out C. Nah, out kita panggil out titik login. Panggil deh ini. Kita ambil dari C ya. Controllernya. C titik email dot text. Nah, kita lempar nih. C titik password C titik text. Kita lempar ke sini. Oke. Kalau ini udah diklik, ini kita klik nih, kita refresh coba. Kita klik dia, semua data harus diisi ya, karena kita harus ngisi ini. Kita klik, nah email tidak valid. Nah, ini bukan email nih. @gmail.com misalnya. Kita klik, data user tidak valid, gunakan akun lainnya. Nah, ini akun nggak benar nih. Tapi kalau benar, misalnya kita tadi di sini apa namanya? admin@gmail.com, passwordnya admin. Kita masukin sini admin@gmail.com, passwordnya admin. Ya, ini bisa kita klik nih admin, kita login. Nah, ini langsung masuk ke homepage. Karena dia di render ya, kayak gini. Dia masuk ke homepage, nah ini nggak bisa di back ya. Karena dia udah masuk. Idenya sesimpel itu. Nah, ini sebenarnya pembahasannya panjang nih. 27 menit aja kita baru masuk ke autentikasi. Nah, di mana get storage ini belum bahas get storage sebenarnya. Nah, ini nggak apa-apa biar paham nih. Get storage itu kasusnya bisa digunakan sebagai apa? Nih, kita refresh. Kembali lagi dia. Nah, kalau di refresh hilang, dia login lagi kan. Nah, kita nggak mau nih kalau di refresh aplikasinya dia tetap login. Nah, kita bisa menggunakan get storage ini. Jadi di sini ada yang namanya remember me ya. Di login.dar kita coba pasang remember me deh di sini. Misalnya kita pasang checkbox style. Nah, ini kayak gini. Ya. Idenya adalah kayak gini. Di sini login.c kita pasang sebuah variabel lagi namanya status checkbox. Status remember me deh. Remember me sama dengan awal-awal false ya. .obs. Nah, ini gunanya buat apa? Kita copy, kita pasang di sini. Value-nya itu adalah c titik remember me titik value ya. Nanti pas dia berubah, kita akan mengubah c titik remember me titik toggle. Kita toggle ya. Kita toggle. Jangan lupa ini kita save. Nah, ini ntar ada kayak gini. Kita bisa kasih title di sini. Title-nya berupa widget, kita pasang teks saja. Remember me misalnya kayak gini. Remember me. Nah, ini kita mau ini ada di sebelah sini. Kita bisa kasih control affinity di sini list style control affinity. List style control affinity kita pasang yang leading. Kita save. Nah, ini kayak gini. Nah, ini klik, pas ini diklik ya. Nah, ini bisa nih. Coba kita refresh. Kita klik ini. Mana nih? Kok nggak masuk nih? Padahal ini udah di toggle ya. Oh, karena ini kita harus bungkus dia dengan OBX. Karena kita akan mengubah toggle-nya. Kita save. Kita refresh. Kita klik. Nah, ini bisa ya. Mau di remember me apa enggak? Nah, ini baru nih masuk materi get storage. Get storage ini kita bisa menggunakan remember me ini. Gimana caranya? Jadi gini, pas kita login, saya biasanya kalau misal kayak gini, saya pasangnya nggak kayak gini. Tapi saya pasang biar bagus, kita pasang di on init.
Nah, email C ini kita copy, kita pasang di sini pas di init ya. Pas di init sama passwordnya kita pas init kayak gini. Nah, ini kita matiin. Ini kita matiin. Nah, ini kita pasang ada yang namanya LED. Jadi ini akan diinisialisasi nanti. Ya, kita LED. Nah, ini efek null safety ya. Nah, idenya kayak gini. Kenapa di kayak giniin? Biar kita bisa dispose. Ada yang namanya on close. Biar tidak terjadi kebocoran, kita email controller kita dispose. Nah, ini biar rapi ya. Password C titik dispose. Nah, kayak gini. Nah, ini adalah contohnya. Biar lebih enak. Nah, idenya adalah kita mau remember me ya. Kalau remember me-nya diklik gitu, pas dia login, dia mau kita pasang remember me-nya. Gimana nih? Jadi, pas dia di save, di login, ya, di login kita coba cek dulu nih. Kita harus ngelempar satu buah parameter lagi. Remember me. Remember me. True apa false? C titik remember me titik value. Nah, ini true atau false kita lempar ya remember me-nya. Di AOC kita bisa pasang di sini. String, dia tipenya boolean. Remember me, misalnya kayak gini. Remember me. Pas ini diklik, itu kita ngelempar sama value remember me-nya. Kalau dia false, remember me-nya dia nggak disimpan di dalam storage kita. Kita cek dulu di sini. Jangan langsung berhasil login aja. Kita cek dulu. Di sini kita cek lagi. If gitu ya. If remember me, ini karena tipenya boolean, itu langsung kayak gini aja. Boolean is true, bisa kayak gini. Jadi ini remember me ini nilainya apa nanti? Kalau misalnya dia true, berarti di sini kita simpan di storage menggunakan get storage ini ya. Tapi kalau false, kita bisa hapus storage. Misalnya kayak gitu. Baru deh dia berhasil login. Nah, kalau kita mau nyimpan storage, gimana caranya? Kita cek di sininya, di dokumentasinya. Kita masuk ke get storage. Katanya cara gunainnya gini. Kita pasang get storage init dulu nih, ya. Awal-awal kita pasang ini dulu. Oke. Kita copy. Nah, di sini kita pasang misalnya gini. Kita buat function lagi deh. Kita di sini on init ya. Kita buat di sini function simpan data storage. Misalnya kayak gini. Ya, ini kita harus await dia. Nah, ini ya fungsinya harus asinkronus ya. Nah, get storage ini kita belum import nih. Get storage-nya di sini. Di main dat kita pasangnya di sini ya. Kita cut dulu. Kita masukin di sini aja karena kita menggunakan ini root name kita udah nggak pakai ya. Kita menggunakan get storage di sini. Simpan data get storage. Nah, gimana cara nyimpannya? Kita akan nyimpan apa? Datanya ini semua nih. Datanya ini semua nih. String, email, password, remember me. Nah, ini semuanya nih. Kita copy aja. Kita masukin sini sebagai parameter. Di sini kita masukin katanya di get storage kita bisa menyimpan string, integer, double, atau mapping, atau list. Nah, ini kita sama banget ya sama kayak set preference. Nah, di sini kita cara gunanya cuma sesimpel ini. Abis dia init, dia langsung final box saja. Nah, enaknya kalau init itu pasangnya di on init aja. On init, kita pasang ini, tekat, kita pasang di sini. Ya, karena ini await, kita pasang asinkronus. Gitu ya. Nah, ini get storage init. Kalau misalnya udah dipasang, kita di dalam sini kita tinggal panggil deh. Panggilnya gimana? Panggilnya tinggal kayak gini. Final box get storage. Sebenarnya nggak pakai kayak gini juga bisa. Kita langsung masukin di sini aja deh. Kita buat, ini kita nggak pakai lagi. Kita buat nih, ya, get box-nya.
Ini adalah jembatan, sama kayak set preference-nya ya. Dia bikin jembatannya kayak gini, misalnya namanya box gitu. Kita tinggal gini aja, sesimpel ini. Box titik write. Nah, ini udah sesimpel ini aja. Box titik write, namanya misalnya data user gitu ya. Nah, ini berupa apa? Kita bisa berupa mapping di sini. Berupa mapping juga boleh di sini. Misalnya kita mau mapping datanya email. Emailnya itu dari yang ini, email. Kita copy, kita masukin sini. Nah, ini ada password misalnya. Password kita masukin dari sini. Copy. Nah, kita mau masukin lagi di sini remember me gitu ya. Nah, ini tipenya boolean. Kita masukin sini remember me gitu ya. Bisa nih kayak gini, tipenya boolean ya. Jadi ini tipe datanya itu mapping. Ya. Kalau misalnya kita udah write, itu udah masuk ke dalam storage kita, memori kita. Kalau udah dimasukin, ya udah cukup kayak gitu aja. Nah, kalau mau kita remember me-nya dihilangkan, kita akan menghapus storage yang udah kita write. Kita cek dulu. Jika kita buka dulu nih sini. Jadi kayak gini sistemnya. Kita bikin box-nya dulu. Kita cek dulu box titik read ya. Kita ada yang namanya read untuk membaca apakah ada data user apa enggak. Di sini key-nya. Data user, kalau misalnya data user ini tidak sama dengan null, kita akan hapus di sini. Gimana cara ngapusnya? Box titik erase. Nah, kita hapus nih. Ya. Kalau misalnya di sini ada datanya. Tapi kalau misalnya nggak ada datanya, ya udah nge-loss aja. Nah, habis itu dia login nih langsung. Kita save. Udah selesai. Berarti udah sistem kita udah bisa nih kayak gini. Kalau misalnya kita pakai remember me udah kesimpan ya. Nah, coba kita refresh. Berarti pas kita mau login, login.c kita mana? Nah, ini. Kita bisa pasang di sini default awalnya. Pas ini kita refresh, kita langsung bisa masukin datanya di sini. Data email sama passwordnya. Gimana caranya? Ya udah, kita cek dulu nih remember me-nya. Kita pasang di sini. Await dulu get init-nya, jangan lupa nih. On init kita pasang ini. Await get storage, ini kita pasang asynchronous. Kita butuh get storage ini, import aja get storage-nya. Kalau misalnya kita udah dapetin, kita pasang ini final box-nya. Kita pasang jembatannya, kita ambil deh datanya. Final data misalnya sama dengan box titik read ya. Ini kalau ada, tanya dulu if sama dengan box titik read ada apa enggak nih datanya. Datanya dari mana tadi? Namanya apa namanya? Namanya data user ya. Kita masukin sini data user tidak sama dengan null. Kalau misalnya ini ada datanya nih. Kalau ada datanya kita masukin sini. Berarti ini udah ada datanya nih. Data ini kita masukin ke dalam sini. Ke dalam data. Ini karena tipenya dynamic, karena tadi kita tipenya map, jadi kita ubah aja. Map string dynamic. Kenapa dynamic? Karena di sini ada boolean ya tadi ya. Sini ada boolean juga nih. Remember me kan tipenya boolean. Oke, nah ini data ini udah ada. Kalau misalnya datanya udah ada, jadi email password kita ini kita taruhnya di atas di sini. Kita masang teksnya email C titik teks, kita pasang deh data, kita mappingnya dari email yang kita udah dapetin di sini. Ini kan kita pasangnya email, password, remember me ya. Ini kita copy deh. Email, ini email sama password aja. Titik teks, kita masukin data, tadi namanya apa? Password ya. Password, misalnya kayak gini. Sama kita mengubah remember me-nya. Titik value, kita ubah jadi data. Ini remember me. Ini namanya apa? Remember me ya. Remember me. Kita copy. Kita pasang di sini. Udah deh, ini udah jadi.
Ini kalau ada isinya. Kita coba refresh. Kita kalau misalnya ini udah di refresh, kita coba cek andika.hardi. Oh, admin ya tadi ya. Misalnya kita panjul@gmail.com. Nah, ini pasti salah. Passwordnya admin gitu misalnya. Klik data user tidak valid, gunakan. Ini juga bisa kayak gini ya. Data user tidak valid. Kita gunain panjul, kita gunain admin. Ini passwordnya admin, udah bener ya. Ini coba kita tanpa remember me, kita login. Nah, ini masuk ya. Kalau kita refresh, nah dia hilang ya. Kalau misalnya kita remember me, admin@gmail.com, ini passwordnya admin. Ini admin ya. Kita remember me, kita login, masuk sama. Kalau kita refresh, mana? Kok nggak ada? Sini. Berarti dia nggak kebaca ya. Kenapa nih nggak kebaca? Ya, kenapa ini tidak kebaca? Ini kita coba refresh. Padahal datanya udah disimpan. Apa belum? Kita coba di outnya. If remember me true, dia nyimpan data. Await get storage. Coba deh, kita cek di sini. Nah, ini ada permasalahan nih. Coba nih, kenapa nih permasalahannya? Nah, ini nih, kayaknya ada yang salah nih. Dia di mana nih permasalahannya? Bentar ya, ini kita kecilin dulu deh. MyGet controller 58. Oh, ini nih. Oh, wait. Pasang di atasnya bisa nggak? Kita coba refresh. 57. Oh, berarti dia pasangnya jangan di sini. Kita cut, ini kita hapus. On initnya nggak kepake. Jadi kita pasang di sini nih. Wait itu functionnya harus asinkronus ya. Kita coba refresh, kita klik ini. Nah, ini ada masalah lagi di login C. Login C ini await initnya di on init. Oh, dia nggak bisa di on init ya. Dia nggak bisa di on init. Ini kita cut aja. Kita masukin di sebuah function void cek data misalnya. Cek data sini asinkronus. Kita masukin di sini paste. Nah, baru cek data ini kita panggil di sini. Cek data ini. Coba kita refresh. Masih error login 12. Nah, ini kenapa nih? Dia permasalahan nih sini kayaknya nih. Wait get storage init. Cek data. Kenapa ini error? Get internal. Kenapa ini error ya? Kita coba cek dulu deh ya. Mungkin permasalahannya ini ya. Kita coba stop dulu. Kita di sini kita hapus dulu ya. Mungkin ada yang nyangkut nih ya. Kita delete app-nya. Di sini kita coba run without debug. Kita coba jalanin dulu ya. Apakah dia bisa apa enggak. Kita refresh. Oke. Nah, ini hasilnya. Di sini kita coba jalanin lagi. Kita coba lihat, cek, kita refresh ya. Di debug console kita nggak error lagi ya. Jadi pada dasarnya sebenarnya await ini sebenarnya ini cek data juga bisa nih di dalam sini ya. Nggak mesti kayak gini nih. Harusnya nih kita cut nih cek data nih nggak perlu lagi nih. Sebenarnya bisa nih kayak harusnya di sini bisa. Kita coba save dulu. Kayaknya permasalahan tadi nyangkut di situ deh. Ya. Ini button login, ini data user, await get init. Nah, sebenarnya await get init ini kita bisa pasang di sini juga. Jadi main asinkronus kita bisa langsung pasang di main asinkronus. Jadi kan kalau di sini kan kita di main kita kan kita buat login C terus await ya. Di login C kita ini ada namanya await mana tadi? Await get storage init. Nah, ini kita sebenarnya bisa pasang di sini di main kita. Kita pasang asinkronus saja.
Ini kita jangan lupa di import get storage. Oke, kita save. Ini out chain kita ini nggak perlu lagi await lagi. Kita di sini juga kita nggak perlu await lagi ya. Kita save, kita coba refresh dia. Nah, udah nggak error lagi ya. Di sini idenya adalah pas kita masuk login gitu ya, @gmail.com, passwordnya admin nih, kita tanpa remember me kita login, kita refresh, nah ini hilang ya. Tapi kalau kita remember me admin @gmail.com, passwordnya admin ya, kita remember me, kita login, kesimpan nih ke dalam memori, kita refresh, nah ini udah ada nih, jadi datanya udah ada gitu ya, datanya udah ada. Kalau mau auto login bisa sebenarnya. Auto login itu di sini berarti di out kita bikin function buat auto login. Auto login itu misalnya di sini kita ini loginnya auto login di sini berarti void auto login misalnya. Auto login ya. Nah, di sini idenya mau kayak gimana? Auto login itu datanya itu kita dapat dari sini. Get storage ya. Kita masukin sini, kita read dulu. Kita if dulu, kita cek ya. Apakah box titik read ini ada yang namanya ini enggak? Data user gitu ya. Ini tidak sama dengan 0 apa? Kalau misalnya tidak sama dengan 0 berarti ini ada isinya. Kalau ada isinya berarti kita tinggal pasang aja. Kita tinggal panggil function login ini. Function login kita ya. Kita langsung masukin aja login C. Nah, ini data-datanya. Gimana datanya? Kita buat sebuah data sama dengan box read ini ya. Karena ini ada isinya, kita langsung masuk ke sini. Data. Ini S apa? S sebuah mapping dari string dynamic. String dynamic. Oke. Ini datanya ini kita masukin sini. Email berarti ini email. Ini password berarti data password. Remember me data di sini ada remember me gitu ya. Nah, ini udah ada. Ini bakalan langsung login nih jadinya. Ya. Kita save, kita coba refresh. Oke, ini udah ada datanya. Auto login ini function akan dijalankan di mana? Pas dia inisialisasi pertama. Inisialisasi pertama kita mau di sini. Dia kan ngecek dulu nih. Jadi sebelum ngecek kita ada yang namanya kita bungkus dia namanya dengan future builder. Kita cek di sini ada buildernya ya. Kalau lagi waiting kita cek dulu snapshotnya. Snapshot titik connection state sama dengan is connection state titik done. Kalau dia lagi done gitu, kita cek dulu nih if connection state done gitu ya, dia mau ngapain, dia akan mereturn ini, mereturn objek sini. Cut sampai sini, kita cut ini, kita pasang di sini. Oke. Tapi kalau lagi waiting di sini kita pasang returnnya sebuah material app ya, karena kita belum ngeget material app sini. Kita pasang aja material app, home-nya scaffold, kita pasang center home-nya, di body kita pasang widget center, terus ada child-nya itu circular progress. Kita set kayak gini. Oke, ini kita coba cek sini. Ini kurang titik koma. Kita kayak gini. Nah, dia langsung nge sini. Nah, di sini dia akan menjalankan feature. Feature-nya apa? Di sini ada, kita ambil dari auto login yang tadi. Mana? Auto login adanya di mana? Di sini nih, auto login ya. Sini kita bisa kasih feature. Tipenya void dia. Auto login. Nah, ini asinkronus ya. Bisa nih kayak gini. Auto login kita jalanin di sini. Oke, di sini ada di out c titik auto login.
Nah, ini kita jalanin nih. Ya, function ini kita jalanin. Kita refresh. Nah, dia langsung ngejalanin sini. Langsung masuk ya. Karena dia udah langsung kedetek, langsung login dia di sini, auto login ya. Nah, kita coba buat function logoutnya di sini. Misalnya di app bar kita ada, atau enggak jangan di app bar deh, di homepage kita, di homepage mana homepage. Home kita di sini ada body atau enggak floating action button. Floating action button kita buat logout nih. Ya. Ini buat logout, kita pasang child, text atau enggak icon titik logout. Nah, misal kayak gini, kita save. Nah, ini bisa logout nih, kita klik. Kita idenya adalah kita get find dulu, final, atau enggak langsung aja deh. Kita logout itu gimana caranya? Di AUC kita buat function buat logout. Void logout gitu ya, misalnya. Void logout ini kita akan menghapus dari ininya. Menghapus ini, get storage-nya. Kita copy. Kita hapus get storage-nya. Sama kita hapus, kita akan logout. Is out-nya kita ubah jadi false ya. Udah kayak gini, simple ini buat logout ya. Berarti ini home kita langsung masukin di sini, kita nge-return get titik find, kita langsung aja ya. Get titik find dari apa? AUC ya. AUC titik logout. Nah, ini kita jangan lupa import get-nya. Import get-nya belum nih. Titik logout. Nah, udah nih, jalanin. Kita refresh. Ini karena auto login, kita klik ini. Nah, ini di clear ya. Kita refresh. Nah, ini masih masuk ke login page. Nah, akan hilang dia. Akan hilang ininya. Karena kita tadi kita clear. Kalau kita logout tapi kita nggak clear karena dia remember me, bisa. Jadi ini kita cek dulu apakah dia remember me apa enggak gitu ya. Kita bisa ngecek gitu datanya. Tapi ya beginilah. Jadi kalau mau kayak gini logout, ya udah kehapus semuanya. Mau dia remember me apa enggak, dia kehapus. Kalau mau nggak kehapus gimana? Nah, ini caranya gimana ya? Jadi pas kita logout, ini is out false-nya itu nanti dulu deh. Jadi kita akan mengubah, harusnya ini jangan dihapus. Kalau logout nggak mau kehapus, ini kita cek dulu. Logout ini kita butuh parameter remember me ya. Dia butuh parameter remember me. Kita pasang boolean sini. Remember me. Nah, ini remember me-nya true atau false. Jadi kita cek dulu. Kalau remember me-nya true, jadi dia nggak dihapus. Remember me-nya true. Remember me sama dengan remember me false, dia akan dihapus nih. Kalau remember me-nya false, dia akan dihapus. Gitu aja. Ya. Berarti di logout kita butuh ngelempar data buat remember me. Nah, kita pasang aja get titik find. Ini keribetan ya. Harusnya di sini dia nih. Kita final out sama dengan ini aja deh. Get titik find ya. Get titik find out, kita cut, kita pasang di sini. Ini buat login. Login C. Bisa kayak gini juga. Ini berarti out. Ini kita pasang login ya. Login titik remember me. Remember me titik value. Nah, value-nya kita lempar. Kita save, kita refresh. Oke. Nah, ini kita masuk admin @gmail.com, passwordnya admin. Kita remember me. Kalau kita nggak remember me, kita login. Ya. Ini kita refresh. Nah, ini keluar. Gitu ya. Karena nggak auto login gitu. Kalau misalnya kita masuk di sini, admin, kita remember me, kita login, kita refresh, dia akan tetap di home. Ya. Kita klik ini, keluar, kita refresh, dia bakalan masih ada nih. Oh, dia langsung auto login ya. Oh, dia auto login karena datanya nggak kehapus. Gitu teman-teman.
yaitu pembahasan Remember Me ya. Langsung login deh. Auto login dia. Karena dia di sini auto loginnya kita pasang di feature ya. Gitu. Kalau logoutnya is out false. Oh, karena Remember Me is out false. Oh gini. Jadi gini teman-teman. Kita logout. Kita akan mengubah ini. Tapi data ini kan ada nih. Jadi pas ini dijalanin, pas main kita dijalanin, feature-nya itu langsung auto login. Ya. Harusnya dia ngecek juga apakah dia true atau false ininya. Nih, out is true. Oh, dia langsung nge-true ya. Kalau login kan auto login kan langsung true dia. Kalau kita login di sini, karena ini auto login, ya true langsung. Kayak gitu ya. Kita refresh, kita logout. Kalau udah di logout harusnya dihapus. Harusnya sih. Ya, kalau ini kita refresh langsung login nih. Karena dia auto login ya. Ini ada permasalahan nih di sini. Ada logiknya. Sebenarnya permasalahan di logik aja sih. Mungkin itu jadi PR teman-teman aja ya buat gimana cara menggunakan logik itu. Kayak permasalahannya cuma di Remember Me kayak gini aja. Harusnya tadi langsung dihapus, dia akan hilang nih. Kalau di logout ya udah, berarti semuanya hilang. Kalau kayak gitu bisa. Kita refresh, kita logout, nah ini semuanya hilang. Nah, data ini masih ada karena controller kita belum ke remove ya. Controller kita masih ada di sini. Ya, masih ada. Nah, tapi kalau kita refresh, ini akan hilang. Itu. Nah, ini mungkin challenge ya buat teman-teman buat nge-handle ini. Konsepnya kayak gini. Mungkin cukup sekian, ini terlalu panjang. Mungkin cukup sekian pembahasan auto, ini kita autentikasi ya. Ibaratnya ini autentikasi sederhana, kita udah langsung tembak di sini data usernya. Kalau ini langsung diintegrasin sama database terlalu panjang nanti pembahasannya. Ya. Mungkin cukup sekian pembahasan get storage, kita menyimpan data secara persisten menggunakan get storage. Mungkin cukup sekian, terima kasih, sampai jumpa.